Keluarga kerajaan Ravenia mau berkunjung ke kota saat berkeliling dunia. Tentu aja mereka memakai mahkota mereka yang berharga. Mereka minta wali kota buat bikin tindakan pencegahan khusus. Jadi, dia naruh mahkota itu di brankas di ruang tersembunyi di kantornya yang dijaga beberapa penjaga. Tapi besoknya, waktu wali kota mau meriksa mahkota itu buat laporan kalau semuanya aman ke keluarga kerajaan, dia mulai panik. Kamu tahu kenapa? Soalnya, mahkota di dalam brankas palsu. Mahkota pertama masih ada label harganya. Mahkota kedua patah, dan salah satu permata di mahkota ketiga hilang. Oh no! Nggak mungkin kayak gini kalau mahkota itu asli. Wali kota pengen mastiin pencuri mahkota itu ditangkap. Dia juga berharap polisi bakal nemuin mahkota itu sebelum media mengendus kejadian itu. Dan satu-satunya orang yang bisa ngebantu dia adalah Detektif Imelda. Jadi, wali kota langsung ngehubungi detektif itu. Detektif itu tiba di kantornya dan memeriksa ruang rahasia itu. Dia ngelihat sesuatu yang bisa membantu penyelidikannya. Kamu tahu apa itu? Ada secari kertas di bawah salah satu mahkota palsu. Pencuri meninggalkan surat. Detektif Imelda ngebaca surat itu. Pak Wali Kota, saya sangat kecewa kepada Anda. Kejadian ini membuktikan Anda tidak becus dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para tamu Anda, juga para warga. Itu fatal. Saya bisa saja mengembalikan mahkota ini jika Anda memberikan sejumlah uang. Ingat kata-kata saya dan perhitungkan tiap huruf yang saya sebutkan dalam surat ini. Hubungi saya di sini. 19.1, 1.2, 28.1, 6.2, dan 11.4, 1.2, 21.3, 2.2, 3.3. Salam, cowok teka-teki. Apa maksud angka-angka ini? Wali kota mengira itu nomor telepon. Dia langsung mengambil telepon dan menekan angka itu. Tapi sesuai dugaan detektif Imelda, nggak diangkat. Di salah satu kalimat terakhir suratnya, cowok teka-teki menggarisbawahi kata-kata. Ingat kata-kata, perhitungkan. Huruf, pasti itu petunjuk. Angka sebelum titik nunjukin kata yang harus kamu cari di surat itu. Dan angka setelah titik nunjukin huruf mana yang kamu butuhin di kata itu. Misalnya, 19.1, berarti kamu harus nyari kata ke-19, yaitu keamanan. Nah, kamu butuh huruf pertama, yaitu K. Kalau dilanjut, kamu bakal dapat kafe barat. Sebelum pergi ke kafe itu, detektif Imelda meriksa rekaman CCTV malam itu. Wali kota mengajaknya ke ruang pengawasan. Ada 3 monitor di sana, yang masing-masing nunjukin ruangan itu dari sudut berbeda. Detektif Imelda sadar cuma satu kamera yang merekam langsung. 2 kamera lainnya cuma gambar palsu. Rekaman mana yang asli dan kenapa? Kamu ingat keadaan ruangan itu waktu diperiksa detektif Imelda? Jamnya jelas nggak ada di dinding ini, tapi di dinding seberang. Jadi, rekaman di monitor pertama palsu. Rekaman di monitor kedua juga nggak asli. Kalau kamu perhatikan, kamu bakal melihat ngengat yang terbang di ruangan itu. Tapi gerakannya nggak berubah, editannya kurang mulus tuh. Berarti, rekaman dari monitor ketiga lah yang asli. Oh yes. Detektif Imelda memutar ulang rekaman itu dan nemu rekaman waktu cowok teka-teki masuk ruangan. Wajahnya ditutup, jadi jelas mukanya nggak kelihatan. Tapi detektif Imelda ngelihat sesuatu yang bisa bantu dia nemuin pelakunya. Kamu tahu apa itu? Kalau lihat sudut kiri bawah, kamu akan melihat seseorang masuk ke ruangan dan cepat-cepat pergi waktu cowok teka-teki nyuri mahkota. Artinya, cowok teka-teki punya kaki tangan? Buat nyari tahu itu, detektif Imelda menanyai semua penjaga yang bertugas malam itu. Penjaga pertama, Georgie.
bilang dia berjaga di depan pintu. Dia cuma pergi waktu ke toilet. Penjaga kedua, Jojo, bilang dia berdiri di depan pintu kantor wali kota semalaman. Dan penjaga yang istirahat cuma Georgie. Penjaga ketiga, Budi, bilang dia juga berjaga di pintu. Detektif Imelda tahu cuma satu orang yang jujur dan 2 penjaga bohong. Siapa yang bohong? Kamu ingat nggak seperti apa sepatu orang yang masuk ke ruangan itu? Dia pakai sepatu Keds putih. Nah, Budi memakainya juga, jadi dia bohong. Karena Jojo nggak nyebutin kalau Budi pergi. Dia juga bohong. Cuma Georgie yang jujur di sini. Ciao. Budi dan Jojo langsung mohon-mohon sama Imelda. Kami nggak mau dipenjara. Kami sumpah nggak nyuri apa-apa. Percaya sama kami. Detektif Imelda bertanya, terus kenapa kalian bohong? Mereka bilang mereka mendengar suara dari ruang rahasia waktu Georgie ke toilet. Akhirnya Budi ngecek ruangan itu dan Jojo tetap mengawasi. Waktu Budi ngelihat orang di ruangan itu, dia ketakutan dan langsung kabur. Dia ngasih tahu Jojo kalau dia mendingan dipecat daripada celaka. Sementara Jojo, dia bohong karena Budi adalah sahabatnya dan dia nggak mau Budi dipecat. Karena mereka nggak pernah ngeliat ada orang masuk atau keluar ruangan itu. Mereka pikir mereka salah lihat. Soalnya malam itu mereka udah kecapean. Apa yang bisa Imelda lakukan buat mastiin apa penjaga itu jujur atau tidak? Dia bisa ngecek rekaman CCTV jalan luar gedung buat mastiin nggak ada yang masuk atau keluar. Waktu Imelda nggak ngelihat siapapun lewat jalan itu, dia menyimpulkan kalau Budi dan Jojo jujur. Detektif itu mutusin buat ngecek ruang rahasia itu sekali lagi buat cari tahu gimana cara cowok teka-teki itu masuk. Beberapa saat kemudian, dia berhasil nemu pintu rahasia. Kamu ngeliat pintu itu nggak? Rak buku itu sebenarnya pintu. Dia meriksa pintu itu buat nyari tahu cara membukanya. Dia ngelihat 3 tombol, tapi cuma satu yang bisa ngebuka pintu itu. Kalau Imelda salah tekan, pintu bakal terkunci selamanya, dan dia nggak bakal nemu rahasia di balik pintu. Tombol mana yang harus dia tekan? Perhatikan buku-buku di samping tombol itu. Salah satu judulnya aneh banget, sementara yang lainnya masuk akal. Itu pasti anagram, kata atau frasa yang terbentuk saat kita menyusun kembali hurufnya. Waktu kamu menyusun kembali judulnya, kamu bakal nemu tombol kedua. Detektif Imelda menekannya dan pintu rak buku itu terbuka. Detektif itu nemu lorong sempit dengan tangga ke bawah. Dia menuruni tangga dan pintu di belakangnya tertutup. Dia mencoba membukanya, tapi percuma. Jadi, terpaksa dia menuruni tangga itu. Dia sampai di sebuah ruang bawah tanah. Di dalamnya cuma ada sekop dan pelang petunjuk tentang apa aja yang ada di dekat situ. Di lubang kiri ada ular berbisa, lubang kanan dipenuhi gas beracun, dan di atas dia ada anjing galak dengan gigi tajam. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus pilih lubang di atas. Dia harus mendengarkan suara anjing itu dan nunggu anjing itu tidur. Lalu dia bisa pelan-pelan melewatinya. Pasti itu cara cowok teka-teki masuk dan keluar ruang rahasia. Detektif Imelda nggak mau buang-buang waktu. Jadi dia pergi ke kafe barat. Dia lihat ada cowok yang lagi duduk di meja sudut. Cowok itu kelihatan mencurigakan. Waktu detektif Imelda nyamperin, dia langsung nulis sesuatu di koran yang lagi dia baca. Terus cowok itu kabur lewat pintu belakang. Detektif Imelda nyoba ngejar dia, tapi gagal. Dia ngecek koran itu dan nemu surat lain. Isinya, kamu bukan wali kota, tapi aku kasih dia kesempatan terakhir. Kayaknya kamu kerja buat dia. Bawakan uang tunai 3 miliar. Kita bisa ketemu di gedung yang punya lantai terbanyak 2 jam lagi. Gedung apa yang dimaksud cowok teka-teki? Perpustakaan. Pastinya detektif Imelda nggak bakal ngasih uang itu. Dia bawa tas kosong buat ngibulin cowok itu biar dia nggak kabur. Dia pergi ke perpustakaan.
Waktu detektif masuk, dia ngeliat cowok teka-teki itu memakai kacamata hitam dan jaket yang sama. Dia nungguin detektif di bagian buku teka-teki dan tebak-tebakan. Lalu tiba-tiba, seseorang tanpa sengaja mendorong detektif itu. Tasnya jatuh ke lantai dan terbuka. Cowok teka-teki ngeliat tas itu kosong dan menyadari rencana detektif buat nangkap dia. Cowok itu kabur. Tapi cowok itu ngejatuhin sesuatu waktu kabur, buku perpustakaan, dan ada kartu perpustakaan di dalamnya. Ada 3 alamat dengan 3 orang berbeda yang pernah minjem buku itu. Imelda langsung sadar yang mana alamat si cowok teka-teki. Gimana cara dia tahu? Ingat surat yang ditulis cowok teka-teki buat detektif di kafe? Alamat pertama ditulis oleh orang yang sama. Detektif Imelda dan 2 polisi menggerebek apartemen cowok itu. Mereka menemukan mahkotanya, tapi cowok itu udah kabur. Entah kenapa, detektif Imelda ngerasa dia bakal ngeliat cowok teka-teki itu lagi. Seorang pemilik restoran menelpon polisi dan berkata bahwa seorang pelanggan telah mencuri sejumlah besar uang. Ketika polisi tiba, satpam restoran sudah punya 3 tersangka. Tommy berkata, "Aku hanya menyusuri jalan, aku tidak masuk ke restoranmu." Dengan marah, Dylan berkata, "Aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Aku sedang duduk di dalam mobil saat lelaki itu datang dan mulai menuduh." Johnny berkata, "Aku memang mengunjungi restoran hari ini, tapi aku hanya datang untuk membeli kopi dan tidak tinggal lebih lama dari 5 menit. Setelah mendengarkan para tersangka, polisi menahan pencurinya. Siapakah dia? Dylan. Mobilnya diparkir di tempat khusus bagi pengunjung tetap restoran. Tapi dia mengaku belum pernah ke restoran itu sebelumnya. Harry sedang berjalan pulang saat seseorang melempar sebuah tas ke kepalanya dan membuatnya pingsan. Ketika sadar, dia berada dalam ruangan dengan 4 buah pintu dan sebuah jendela kecil. Harris membuka jendela tersebut tapi terlalu kecil untuk dilalui. Tiba-tiba, lelaki itu melihat sehelai kertas di lantai dengan tulisan, "Hanya 1 pintu yang akan membawamu keluar. 3 yang lain tidak menuju kemana-mana. Kamu hanya boleh membuka 1 pintu dan hanya sekali saja. Kalau tidak berhasil, semua pintu akan terkunci selamanya." Harris berpikir sebentar dan menjatuhkan pilihan yang tepat. Bagaimana dia bisa tahu? Saat membuka jendela, dia merasakan adanya aliran udara. Jadi, pria itu mengecek setiap lubang kunci dan merasakan udara sejuk dari salah satunya. Itulah pintu menuju kebebasan. Saat itu Minggu pagi, ketika kapten sebuah kapal selam menemukan salah satu krunya terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Seseorang telah memukul kepalanya. Pelakunya kemungkinan kru lain di kapal itu. Ada 3 tersangka, Mito, David, dan Owie. Sang kapten pun menginterogasi mereka. Mito bilang, "Aku tidak mungkin melakukannya. Aku sedang mengecek peralatan di ruang mesin." David berkata, "Saat kejadian, aku sedang mencuci piring bekas makan malam." Owie bilang, "Saat itu aku sedang sibuk mengunggah video baru di TikTok." Siapa yang berbohong? Owie, di kapal selam orang tidak boleh menggunakan internet untuk keperluan pribadi. Leo kuliah jurusan seni dan menyewa apartemen bersama temannya Andy. Leo harus memakai kacamata karena penglihatannya yang buruk. Suatu hari, Andy tidak melihat kacamata Leo dan tidak sengaja mendudukinya. Kacamata itu tidak bisa diperbaiki lagi. Leo marah besar sambil meneriaki Andy. Ketakutan, Andy pun kabur. Leo menelpon pacarnya dan minta diantarkan ke optik. Dia tidak bisa mengemudi tanpa kacamatanya. Mereka sedang menuju jalan utama saat melihat Andy. Dia tergeletak di semak-semak, tak bergerak. Leo segera menelpon polisi dan ambulans. Andy dibawa ke rumah sakit dan petugas polisi mulai menanyai para saksi. Leo berkata kepadanya, "Pacarku sedang mengemudi ketika aku melihat Andy. Kami segera berhenti dan menghubungi Anda. Kami tidak melihat apapun yang mencurigakan." Petugas polisi menahan Leo. Kenapa? Dengan penglihatan seburuk itu dan tanpa kacamata, bagaimana mungkin dia melihat Andy di semak-semak?
Lily menelpon polisi, dia menemukan tetangganya seorang seniman ternama di lantai apartemennya. Lelaki itu tak sadarkan diri dan cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit. Polisi punya 3 tersangka. Lily berkata, "Aku tinggal di sebelah, aku mendengar teriakan dan suara keras. Lalu, aku pergi untuk melihat apa yang terjadi dan menemukan dia di lantai." Zakaria mengaku sebagai teman seniman itu dan berkata kepada polisi, "Kami janjian bertemu di restoran dan aku datang untuk memberinya tumpangan." Dan Jupri berkata, "Aku memesan lukisannya, tapi saat datang untuk mengambilnya, aku malah melihat polisi." Siapa yang bersalah? Zakaria. Dia sudah sepakat bertemu di restoran. Untuk apa dia datang ke apartemen seniman itu? Lihat cermin-cermin ini dan tebak mana yang ajaib. Yang dipegang gadis di tengah. Jelas, di cermin itu tai lalatnya hilang. Seorang pengusaha akan melalui pemeriksaan keamanan bandara ketika menyadari seseorang telah mengambil kopernya. Petugas keamanan punya 3 tersangka. Anna berkata, dia tidak butuh koper tua milik orang lain. Dia punya tas sendiri, terima kasih banyak. Miko menjawab, dia suka yang serba praktis dan tidak punya bagasi apapun. Dia menyimpan semua barangnya dalam ranselnya. Jamil berkata, baru-baru ini dia mengalami kecelakaan mobil. Tangannya patah dan mata kakinya terkilir. Dia hampir tidak bisa mengangkat apapun. Dengan cepat, petugas keamanan menahan pencurinya. Apa kamu tahu siapa dia? Anna, tidak seorang pun mengatakan kepadanya kalau yang hilang adalah koper tua. Beberapa petugas polisi sedang membuntuti penjahat. Dia bersembunyi di sebuah rumah secara acak. Ketika polisi memasuki sebuah bangunan, mereka melihat sebuah pesta kostum sedang berlangsung. Dan penjahatnya sedang berpura-pura menjadi salah satu tamu. Polisi mengamati orang-orang tersebut dan segera tahu mana penjahatnya. Bagaimana bisa? Laki-laki berjubah hitam. Tidak seperti pengunjung pesta lain, sepertinya dia memakai semua yang dimilikinya sekaligus. Helm Iron Man, jubah Batman, dan celana Hulk. 2 wanita muda menghilang satu persatu di sebuah kota kecil. Polisi menemukan sebuah amplop dengan kode aneh di apartemen gadis pertama. Di rumah gadis kedua, mereka menemukan sebuah amplop lain. Kali ini berisi tabel aneh. Tabelnya kosong, tapi beberapa kotaknya lebih gelap daripada yang lain. Polisi mencurigai gadis yang akan hilang berikutnya adalah Madeline, Melanie, atau Ariana. Apa kamu tahu gadis mana yang akan hilang? Setelah mempelajari kode dan tabelnya, polisi tahu bahwa korban berikutnya adalah Madeline. Suatu hari sebelum konferensi blogger terkenal, petugas keamanan gedung mendapat pesan aneh. Salah satu blogger akan diculik besok. Bisa jadi Monica atau Lely. Sudah terlalu terlambat untuk membatalkan seluruh acara tersebut. Itu sebabnya para petugas keamanan memutuskan untuk mengawasi ketat gadis-gadis ini. Selama acara, kedua gadis itu tidak berbicara dengan orang yang mencurigakan. Semua hal dan semua orang tampak normal. Tapi tiba-tiba, jelaslah siapa yang berencana jahat terhadap salah satu gadis tersebut. Apa kamu tahu? Monica, lihat tali dalam tasnya. Dia akan berusaha menyingkirkan pesaingnya. Arman sudah lama sekali mempersiapkan diri guna menghadapi tes. Dia yakin semua jawabannya benar dan akan mendapat nilai A. Tetapi beberapa hari kemudian, dosennya berkata dia ingin berbicara dengan Arman. Ternyata Arman telah membuat kesalahan kecil dan dia tidak bisa mendapatkan nilai tertinggi. Tapi, kata sang dosen, kalau kamu berhasil memecahkan satu teka-teki, aku akan memberimu nilai A. Arman ingin mendapatkan nilai yang bagus, tentu saja dia setuju. Inilah yang ditunjukkan sang dosen kepadanya, tugas di tugas. Setelah berpikir beberapa menit, Arman menjawab, dan benar. Apa jawabannya?
di antara dua tugas. Maria sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya saat dia mendengar jeritan yang berasal dari sebuah rumah yang dia lalui. Gadis itu segera berlari untuk menolong. Dia mengikuti suara tersebut dan sampai ke ruang bawah tanah. Begitu dia masuk, pintunya langsung tertutup. Tiba-tiba ada 3 portal di hadapannya. Tapi hanya satu yang akan menyelamatkannya. Portal pertama penuh ular berbisa raksasa, portal kedua tergantung sebuah batu besar. Batu itu akan turun menghantam orang yang melangkah masuk. Di portal ketiga, 5 buaya lapar menunggu Maria. Syukurlah, gadis itu memilih portal yang aman dan berhasil kabur. Portal yang manakah itu? Dia memilih portal kedua. Maria melemparkan sepatunya ke dalam, menunggu batu besar itu jatuh, kemudian kabur melewatinya. 2 orang sedang bermain catur, mereka sudah bermain 5 putaran dan masing-masing telah menang 3 kali. Bagaimana mungkin? Kedua orang itu bermain dengan lawan yang berbeda. Sarah dan Ilham punya anak laki-laki bernama Okta. Di hari Sabtu, pasangan itu pergi makan malam di luar dan meninggalkan Okta di rumah. Ketika kembali, anak laki-laki itu hilang. Orang tua yang cemas itu menghubungi polisi. Tak lama, polisi pun tiba dan menanyai semua orang di rumah itu. Si pengasuh berkata, dia sedang mengemas tas sekolah Okta untuk esok hari. Si pembantu berkata, dia sedang sibuk membersihkan dapur sepanjang malam. Dan Koki berkata, dia sedang menyiapkan makan untuk esok hari. Dia mendengarkan musik dan tidak mendengar apapun. Polisi segera tahu siapa yang berdusta. Bagaimana dengan kamu? Si pengasuh. Anak-anak tidak pergi sekolah di hari Minggu. Jadi, tas sekolah Okta tidak perlu disiapkan. Oke, waktunya untuk menjawab teka-teki lagi. Kali ini, edisi orang tua. Ada 3 kategori pertanyaan. Mudah, yang masing-masing bernilai 1 poin, menengah untuk 2 poin, dan sulit untuk 3 poin. Kita mulai dari yang mudah. Ingat, setiap jawaban yang benar memberimu 1 poin. Jason dan Stephen sedang di rumahnya masing-masing bersama anak mereka. Jason sedang menelepon ibunya, sementara Stephen sedang menonton pertandingan sepak bola di TV. Siapa yang lalai? Jason. Meski kedua anak ini bisa jatuh dari jendela dan kedua ayah seharusnya waspada, anak Jason berada di lantai lebih tinggi. Whoops! Mila dan Gregor sedang memasak makan malam untuk anak mereka masing-masing. Siapa yang paling kurang pintar? Mila, dia tidak sengaja menukar makanan di piring. Dia memberi makanan putrinya ke anjing dan akan memberi makanan anjing ke putrinya. Nyam-nyam. Sabrina dan putranya pergi ke pegunungan untuk bermain ski seharian. Adam sedang memanggang di halaman belakang sambil mengawasi putrinya. Siapa yang tidak mengawasi anak dengan baik? Sabrina, putranya sedang meluncur ke lubang besar di es. Rebecca dan Natalie membawa anak-anak mereka ke danau. Kedua anak mereka hendak melompat ke air. Anak siapa yang dalam bahaya? Anak Rebecca di kiri atau anak Natalie di kanan? Anak Natalie. Ada bebatuan di bawah tebing yang bisa menghantam putranya. Megan dan Rachel sedang membersihkan kamar anak-anak mereka. Rachel melihat ponsel putranya dan sedang mengeceknya. Sementara Rachel menemukan buku harian putrinya. Siapa yang dalam masalah? Rachel, membaca barang-barang pribadi seorang anak adalah tindakan yang buruk. Apalagi dia juga akan ketahuan karena putrinya sedang berjalan ke kamar.
Mary dan putranya sedang menghabiskan waktu di pantai. Chris dan anak-anaknya sedang menonton TV. Orang tua mana yang melakukan kesalahan? Mary berenang saat sedang badai petir sangat berbahaya bagi siapapun. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang lebih sulit. Setiap jawaban yang tepat bernilai 2 poin. Meredith sedang mengajari putrinya merias wajah. Beverly sedang mengajari anak remajanya cara menata rambut. Ibu mana yang melakukan kesalahan? Beverly, catokannya belum tercolok. Nicole dan Diana sedang menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka. Nicole membacakan buku untuk putranya, sementara Diana menonton kartun bersama putrinya. Siapa yang tidak bijaksana? Nicole, dia melupakan makanan yang dia masak di oven dan sudah sampai gosong. Jadi, mari pesan makanan lewat aplikasi. Anak-anak Bradley dan Ryan dituduh mengecat wajah di pagar tetangga. Kedua anak laki-laki ini menyangkalnya, dan ayah mereka tentu mempercayai ucapan mereka. Anak siapa yang berbohong? Anak Ryan yang berbaju merah atau anak Bradley yang bersweater hitam? Anak Ryan, masih ada bekas cat hijau di tangan anaknya yang belum dibersihkan dengan baik. Jennifer berjalan-jalan dengan putranya, tapi perhatiannya teralihkan saat sedang mengobrol di telepon. Mark meninggalkan putrinya di dalam mobil tertutup saat dia memasuki toko untuk membeli peralatan berkebun. Siapa yang membuat kesalahan lebih besar? Mark meninggalkan orang atau hewan di mobil yang tertutup adalah tindakan berbahaya, terutama saat udaranya panas, ketika mobil memanas dengan cepat dan tidak ada udara segar di dalam. Brian sedang mengajari putranya yang masih remaja cara mengemudi, sementara Nancy sedang memasak makan malam bersama putrinya. Siapa yang tidak bijak? Brian, putri Nancy tampaknya cukup dewasa untuk memotong apel, terutama dengan pengawasan orang dewasa. Tapi Brian tidak dapat mengendalikan semua tindakan putranya di dalam mobil. Martha dan putranya pergi ke hutan, dan dia berhenti untuk bersuah foto. Peter mengajak putranya berkemah, dan dia menyiapkan tenda saat putranya mencoba menyalakan api. Siapa yang tindakannya tidak pintar? Martha, putranya sedang mendekati ular yang mungkin berbisa. Melissa dan Stephanie sedang mengajak anak-anaknya mengerjakan tugas rumah. Melissa mengurus cucian, sementara Stephanie membersihkan dapur. Siapa yang harus lebih berhati-hati? Stephanie, putrinya menaruh ponsel di dalam mesin pencuci piring. Putra Tiffany dan Michael kembali ke rumah setelah belajar sore di rumah teman. Kedua ibu ini tidak ada yang curiga. Akan tetapi, salah satunya tidak belajar malam ini. Bisa tebak siapa yang putranya justru ke pesta? Putra Tiffany di sebelah kiri, atau putra Michael di sebelah kanan? Putra Tiffany, anak laki-lakinya punya noda lipstik di kerah. Jack dan Vivian membawa anak-anak mereka ke sekolah. Sekarang, Jack berjalan ke kantor, dan Vivian sedang mengemudi ke toko. Siapa yang melupakan sesuatu? Jack, ransel sekolah pink milik putrinya masih dia pakai. Kamu imut, Jack? Charles dan Penelope memasak sarapan untuk anak-anak mereka. Orang tua mana yang mungkin kurang tidur tadi malam? Penelope, dia menyajikan kentang mentah yang bahkan belum dikupas untuk putrinya.
Sandra sedang berkebun dengan putrinya. George sedang mengawasi anaknya berenang di kolam. Siapa yang ceroboh? George, dia tertidur dan meninggalkan putranya di kolam tanpa pengawasan. Selain itu, anaknya melepas ban lengannya dan mungkin tenggelam. Oh. Putri Elizabeth dan John baru pulang. Mereka bilang baru saja mengerjakan tugas kelompok pelajaran IPA. Dan kedua orang tua mempercayai putri mereka. Siapa yang gagal mendeteksi kebohongan? Putri John yang beranting merah atau Putri Elizabeth yang beranting putih? John, putrinya mengenakan sweater di hari yang panas, mungkin agar bisa menyembunyikan sesuatu. Jessica dan Aaron memasak makan malam untuk keluarga mereka. Jessica memasak sup Thailand, dan Aaron membuat kentang tumbuk. Siapa yang masakannya kurang enak? Jessica, putrinya membuang sup buatannya ke pot bunga. Travis tidak mengizinkan putrinya pergi ke pesta ulang tahun teman sekolahnya dan menyuruhnya mengerjakan PR seharian. Putra Christina juga harus menghabiskan waktu seharian di kamar tidur karena dilarang pergi ke bioskop. Saat kedua remaja ini turun untuk makan malam pada pukul 7 malam, orang tua mana yang tidak menyadari kalau mereka dibohongi? Travis saat itu sedang hujan dan rambut putrinya basah. Artinya dia baru dari luar dan tidak duduk diam di kamar tidur. Dan terakhir, pertanyaan tersulit yang masing-masing bernilai 3 poin. Dustin sedang memasak makan malam bersama putrinya. Joseph sedang memotong rumput sementara anaknya bermain di dekatnya. Siapa yang kurang pintar? Joseph, mesin pemotong rumput sangatlah berbahaya dan tidak boleh digunakan jika ada anak-anak di sekitar. Sean sedang mengajari putra kecilnya cara memotong kayu. Camilla mendengarkan musik dan mencuci piring sementara bayinya tidur di lantai atas. Siapa yang membuat kesalahan? Camilla, musiknya terlalu keras dan dia tidak akan mendengar jika putranya terbangun dan menangis. Brandon dan Daniel sedang mengawasi anak-anak mereka bermain di halaman belakang. Siapa yang tidak bijak? Daniel, putranya bermain di bawah sinar matahari tanpa mengenakan topi dan mungkin terkena sengatan matahari. Pamela sedang bersiap-siap untuk rapat dengan guru putranya pukul 12 siang. William sedang mengantar putranya ke pesta ulang tahun. Siapa yang tidak terlalu perhatian? Pamela, dia pasti sedang linglung. Rapatnya pukul 12, tapi ini sudah pukul 1:30. Thomas sedang membaca koran sambil menjaga putranya. Molly sedang berbicara di telepon saat makan malam sedang dimasak di oven. Siapa yang harus memikirkan kembali tindakan mereka? Molly, dia lupa menyalakan ovennya. Samantha dan Bob mengantar anak-anak mereka untuk piknik sekolah. Orang tua mana yang lupa melakukan sesuatu? Bob, kenapa dia memegang bekal putranya? Anaknya pasti kelaparan hari ini. Hitung poinmu untuk memeriksa hasilnya. Kalau kamu mendapatkan 25 poin atau kurang, skormu di bawah rata-rata. Tapi jangan khawatir, tonton saja video teka-teki kami yang lain agar siap untuk teka-teki selanjutnya. Jika kamu mendapatkan 26-45 poin, kamu mendapatkan hasil rata-rata. Semangat terus!
Jika jumlah poinmu antara 46 sampai 60 poin, kamu mendapatkan hasil di atas rata-rata dan pantas mendapatkan gelar ahli teka-teki. Dan terakhir, kalau poinmu 61 atau lebih, kamu benar-benar genius. Atau kamu sudah 2 atau 3 kali menonton video ini. Ayo dong, jangan curang.